Kita itu bahkan saya pun masih merasa bahwa ketika saya menginginkan untuk melakukan sesuatu, tetapi saya selalu bilang bahwa saya nggak mungkin melakukan hal ini karena orang-orang di sekitar saya tidak mendukung saya. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang circle gitu ya. Dalam bahasa gaulnya sekarang itu circle kita gitu ya. Jadi apa ya, support system gitu ya. Support system kita itu akan baik ketika bisa mendukung keinginan yang kita inginkan atau bisa mendukung apa yang kita inginkan untuk dilakukan. Ya, gitulah. Jadi dalam stoicisme itu kan ketika kita ingin melakukan hal yang baik, ya lakukan saja gitu ya. Tidak perlu menunggu support system kita itu berpihak kepada kita atau mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena pendapat itu adalah sebuah pendapat gitu ya. Ketika pendapat kita tentu saja kita pikir baik, maka belum tentu pendapat kita itu dipikir baik oleh circle terdekat kita, bahkan keluarga kita gitu ya. Jadi ketika kamu merasa bahwa hal yang kamu lakukan itu baik, maka lakukan saja. Ketika circle itu tidak mendukung, maka anggap saja circle itu adalah tantangan kamu untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Bukan berarti kita harus membenci circle kita, bukan berarti kita harus membenci keluarga kita karena mereka memiliki pendapat yang berbeda, bukan. Tetapi kita harus tahu bahwa kenyataan hidup, fakta hidup itu akan seperti itu, tidak akan berubah. Kita tidak bisa mengubah pendapat orang lain gitu. Yang bisa kita ubah adalah pendapat kita terhadap pendapat orang lain. Misalnya ketika saya berlatih untuk melakukan half marathon. Waktu itu saya pikir bahwa memang ini yang ingin saya lakukan dan hal ini itu tidak baik gitu. Maksudnya hal ini adalah hal yang baik, hal yang positif, hal yang tidak negatif sama sekali. Bukan seperti mencuri, bukan seperti selingkuh, bukan seperti main game berjam-jam di depan TV, bukan. Ini adalah hal yang baik. Ini adalah olahraga. Itu yang at least itu yang saya pikirkan. At least itu adalah pendapat saya gitu ya. Nah, waktu itu si Cinta itu udah saya kasih warning. Cinta, saya bilang ini adalah bulan terakhir saya dalam menjalankan half marathon training. Jadi bulan ini akan sedikit intens ya, Jadi mohon dimengerti gitu ya. Nah, itu kan adalah effort kita untuk menjelaskan apa yang sedang kita lakukan. Itu adalah hal yang baik atau hal yang tepat untuk menjelaskan bahwa kita sedang melakukan hal yang kita inginkan gitu ya. Nah, setelah itu saya melakukan training, bangun pagi, minum kopi, langsung berangkat gitu ya. Ya saya sun kening dulu lah sama si Cinta, bilang saya mau pergi lari ya gitu. Tetapi setelah itu ya si Cinta lari, saya pulang, si Cinta kerja, saya pulang lari, si Cinta udah nggak ada di rumah, terus saya kerja, si Cinta udah tidur, saya baru pulang gitulah. Jadi tidak ada tidak ada waktu buat si Cinta lah istilahnya ya. Tapi memang saya juga menyadarinya. Dan waktu itu si Cinta bilang,
agak marah tuh si cinta tuh, agak marah karena eh, karena ya dia merasa saya eh, mengignore dia gitu, tidak menghiraukan keberadaannya dia lah istilahnya gitu ya. Nah, pada saat itu saya tidak berpikir akan menghentikan kebiasaan saya berlari, tidak. Dan pada saat itu juga saya tidak berpikir untuk memaksakan dia untuk mengerti apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah, oh ini adalah tantangan untuk saya, bagaimana saya belajar untuk mencintai dia apa adanya, dan bagaimana caranya saya, apa ya namanya tuh, dalam bahasa Indonesianya tuh, gimana caranya saya apa ya, kalau bahasa Sunda tuh ngaogokeun gitu nya. Dalam bahasa Sundanya tuh apa ya, seperti menyogok lah, pokoknya gimana caranya agar dia tidak marah aja lah gitu ya. Saya tahu bahwa dia itu tidak akan mengerti tentang apa yang saya inginkan atau tentang goal saya, dan tidak ada orang yang ngerti tentang hobi seseorang ketika dia mengharapkan kita selalu ada di sampingnya setiap detik, setiap saat gitu. Tapi fine gitu, bahwa apa namanya, komitmen saya ya untuk mencintai si cinta, dan komitmen saya juga untuk berlari setiap hari karena saya berada di dalam circle latihan half marathon gitu. Jadi gimana caranya nih saya bisa berlari, melakukan latihan saya, tetapi si cinta juga nggak marah nih, gimana caranya. Nah, di situ saya belajar gitu. Maka yang harusnya kamu lakukan ketika circle kamu itu tidak mendukung kamu, atau bukan tidak mendukung, atau istilahnya itu seperti terlihat tidak mendukung, karena mereka itu memang butuh waktu kita, butuh perhatian kita gitu kan. Gimana caranya kita belajar untuk tetap melakukan hal yang kita inginkan, hal yang kita anggap benar, tetapi si cinta juga diperhatikan gitu ya. Jadi pada saat itu sih yang saya lakukan ya, sebisa mungkin untuk lari lebih pagi. Ketika saya beres lari, jadi saya bisa lihat si cinta gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol dulu lah, bisa ya saling mencintai lah gitu ya. Atau saya lari setelah si cinta pergi kerja. Jadi kita punya waktu untuk meluang, atau saya punya waktu untuk ngobrol satu sama lain kayak gitu. Jadi dalam stoicisme itu bukannya kita tidak mempedulikan orang lain, bukan, tetapi kita itu harus belajar bahwa yang kita lakukan itu adalah baik. Lalu bagaimana caranya kita mentoleransi circle kita agar mereka itu tidak membenci kita, atau gimana caranya bahkan kita tidak membenci mereka gitu. Kita tetap mencintai mereka. Ya kita harus berpikir bahwa melakukan hal yang baik dan mencintai mereka adalah hal yang tepat. Dan keduanya bisa dilakukan dengan waktu yang sama gitu ya. Caranya bagaimana? Ya caranya belajar. Caranya bagaimana? Belajarnya bagaimana? Cari cara yang cocok untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Tidak semua circle itu sama, tidak semua approach itu sama, dan tidak semua prakteknya itu sama gitu ya. Jadi tetapi kita tidak boleh menghentikan hal-hal yang baik yang kita pikir itu baik, terutama dalam stoicisme, itu tidak boleh kita hentikan gitu ya. Kita tidak boleh menghentikan hal-hal yang baik menurut stoicisme, atau at least menurut yang kita pikir itu baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita melupakan filsafat kita, tetapi kita juga jangan sampai belajar filsafat untuk melupakan orang-orang yang kita cintai gitu ya. Jadi belajar filsafat itu adalah hal yang baik, tetapi hal yang baik itu
adalah hal yang lebih baik itu adalah belajar terus-menerus bagaimana caranya. Kata Seneca bilang, we have to tolerant to others, but we have to strict to ourselves, gitu ya. Jadi kita itu harus toleran kepada orang. Mereka itu memang tidak tahu gitu kan, orang-orang yang menyebalkan itu adalah mungkin ya benar juga ya, orang yang menyebalkan itu adalah ignorance gitu, orang-orang yang ignorance, orang-orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kita sebagai orang yang belajar filosofi stoicisme, kita itu sudah tahu atau harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik itu adalah kita harus strict terhadap kita untuk toleransi terhadap orang. Gitu. Jadi ketika circle kamu tidak mendukung apa yang kamu lakukan atau tidak mendukung apa yang ingin kamu lakukan, jangan khawatir, itu adalah latihan atau tantangan baru untukmu. Bagaimana caranya kamu tetap mencintai orang-orang yang tidak suka terhadap kamu, tetapi kamu juga tidak menghentikan hal-hal yang baik yang harus kamu lakukan. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.